Selamat siang anak-anak, salam sejahtera buat kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Ini adalah menindaklanjuti soal latihan di pembelajaran atau di catatan yang Ibu kirim melalui WA terhadap kalian yang udah Ibu kirim mengenai PowerPoint dan yaitu tentang titrasi serta kurva-kurva titrasi ya yang udah Ibu kirim, dan di situ Bu Enti belum ada buat soal latihan. Nah, saat ini ada di situ beberapa latihan yang Ibu tuliskan. Di sini adalah di video kali ini Bu Enti akan buat pembahasannya, dan nanti setelah pembahasan ini akan menyusul soal yang akan Ibu kirim ke kalian lagi ya. Jadi puji Tuhan, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum Ibu mulai video ini, mari kita hening sejenak, semuanya berdoa dalam hati masing-masing ya. Mari kita berdoa. Amin. Oke. Soal yang Ibu tulis di sini sudah ada di PowerPoint yang Ibu kirim ke kalian. Di mana soalnya adalah seorang siswa SMA mengambil 25 ml larutan asam klorida HCl X molar yang ditetesi dengan suatu indikator. Siswa tersebut mentitrasi larutan dengan menggunakan larutan kalium hidroksida KOH 0,1 molar. Ternyata membutuhkan larutan kalium hidroksida sebanyak 20 ml. Ini masuknya untuk mencapai titik akhir titrasi. Tentukanlah nama titrasi tersebut. Tentukan konsentrasi asam, pH pada titik ekivalen, gambarkan kurvanya, lalu indikator apa yang pantas untuk digunakan. Nah, di PowerPoint yang Ibu kirim, di situ Ibu sudah jelaskan mengenai apa itu titrasi, jenis-jenis titrasi. Ya, di mana titrasi itu salah satu kegunaannya adalah untuk menentukan konsentrasi zat yang belum diketahui konsentrasinya, dan titrasi itu ada berdasarkan larutan baku yang digunakan ya. Ada yang menggunakan larutan baku, atau larutan baku itu maksudnya larutan yang konsentrasinya sudah diketahui. Jadi kalau dikasih tahu konsentrasi yang diketahuinya itu konsentrasi asam, maka dia disebut asidimetri ya. Kalau konsentrasi larutan yang digunakan itu merupakan konsentrasi basa, maka disebut dia alkalimetri. Nah, sekarang kita lihat di soal. HCl ya ditanyakan konsentrasinya. Sedangkan kalium hidroksida yang bersifat basa diketahui konsentrasinya 0,1 molar. Berarti larutan bakunya adalah kalium hidroksida. Ya. Larutan bakunya adalah kalium hidroksida. Berarti ini termasuk nama titrasinya adalah alkalimetri. Ya, alkalimetri. Karena kalium hidroksida itu adalah larutan yang bersifat basa. Ya. Nah, yang kedua, yang B, tentukanlah konsentrasi asam tersebut, ya. Karena ini ada titrasi, maka pada saat ini kita masuk penyelesaian yang B ya, penyelesaian yang B ya. Untuk menentukan konsentrasi asam tersebut, maka kita gunakan konsep bahwa titrasi itu adalah titrasi dihentikan pada saat ya mol H positif sama dengan mol OH min ya. Maka di sini pertama mol H positif sama dengan mol OH min ya, atau disebut rumusnya molaritas dikali volume. Molaritas kali volume itu kan berarti mol. Pada saat dia enggak kelihatan. Molaritas dikali volume itu adalah mol. Pada saat dikali dengan valensi N ya, maka dia menjadi mol H positif. Jadi ini pada senyawa asam sama dengan MVN pada senyawa basa ya. Jadi ini molaritas konsentrasi asam, volume asam yang dicampurkan, terus ini valensi asam, kemudian ini molaritas basa, volume basa, dan valensi basa
Nah, yang ditanya di soal itu adalah konsentrasi asam, yaitu yang dimisalkan X. Berarti X dikali volumenya si asam. Volumenya si asam 25 ml kali 25 dikali N. N itu adalah valensi asam. Ya, valensi asam. Valensi asam itu adalah banyaknya ion H positif, yaitu sebanyak 1, berarti dikali 1 sama dengan, ya, sama dengan. Kemudian ini M-nya ini molaritas basa, yaitu 0,1, ya. Lalu dikali volume basa, yaitu 20 mili. Lalu dikali tadi volume basa ya 20 mili. Lalu dikali lagi dengan valensi basa. Ini adalah KOH, ya, kalium hidroksida, KOH. Jadi kalian harus tahu rumusnya, ya. Ini adalah KOH. Ya. Jadi valensi basanya itu banyaknya ion OH-, ya. Jadi ternyata valensi basanya adalah 1. Maka di sini X-nya adalah molaritas asam 0,1 kali 20 adalah 2/25 molar, sama dengan 2/25 kali 4 ya. Kali 4 sama dengan 8/100. Berarti ini adalah 0,08 molar. Ya, itu dia valensi dari si basa. Si asam. Tunggu Ibu perbaiki dulu nih. Ya, itu adalah molaritas dari asam, yaitu HCl. Ya, tentukanlah konsentrasi asam tersebut. Berarti konsentrasi asam tersebut adalah 0,08 molar. Oke. Yang C, ya. Tentukanlah pH pada titik ekivalen. Ya, apa itu titik ekivalen? Titik ekivalen itu merupakan titik akhir titrasi. Ya. Pada saat titik akhir titrasi, berarti di sini adalah mol H positif sama dengan mol OH-. Ya. Di catatan yang Ibu udah kasih sebelumnya, ya di situ udah Ibu berikan berbagai titrasi, ya. Di mana ini merupakan titrasi asam kuat oleh titrasi asam kuat oleh basa kuat. Titrasi asam kuat oleh basa kuat. Maka titik ekivalennya itu adalah pH pada titik ekivalen itu adalah yaitu sebesar 7. Ya, pH-nya sama dengan 7. Nanti Ibu bisa tunjukkan tuh di perhitungan pH selanjutnya. Karena di sini kan dia di D, kita diminta menggambarkan kurva titrasi. Nanti di sini Ibu tunjukkan semuanya. Ya. Lalu kita masuk ke yang D. Ya. Gambarlah kurva titrasi. Untuk menggambar kurva titrasi berarti kita harus mencari pH yang terjadi ya pada saat penambahan berbagai volume dari KOH, yaitu zat pentiter. Zat pentiternya kan KOH ya. Jadi pada saat KOH-nya 0 atau belum ditambahkan berapa pH-nya? Berarti yang ada adalah hanya HCl. Gitu. Pada saat KOH ditambah 5, saya buat di sini sampai volume KOH 25 ml. Kita mulai dari yang pertama. Ya, saya misalkan ini 1, yaitu pada saat KOH 0 ml. Pada saat KOH 0 ml, berarti yang ada itu adalah hanya HCl, ya. Berarti yang kita cari adalah pH HCl mula-mula. Ya, di mana HCl itu tadi adalah ya HCl dengan konsentrasi ini 0,08 molar ya. Karena HCl ini asam kuat, berarti H positifnya adalah konsentrasi H positif adalah molaritasnya yaitu 0,08 dikali valensi yaitu 1, berarti 0,08. Berarti atau ini sama dengan 8 kali 10 pangkat min 2 ya. Berarti pH-nya adalah 2 kurang 8. Nah, di mana di sebelumnya Ibu sudah ajarkan bagaimana menurunkan ini ya. Di mana 8 itu adalah 2 pangkat 3.
Berarti ini sama dengan 2 kurang 3 loh 2 ya. Jadi kalau loh 2 itu sama dengan 0,3 ya. Ini bisa dihubungkan dengan matematika logaritma. Berarti ini menjadi 2 kurang 3 kali 0,3 ya. 3 kali 0,3 itu kan 0,9. Berarti 2 kurang 0,9 adalah 1,1. Jadi inilah pH-nya sebelum penambahan KOH. Berarti di sini bisa kita masukkan nih di tabel. Berarti di sini pH-nya adalah 1,1. Gitu. Lalu kita cari pada saat penambahan KOH sebanyak 5 ml. Saya buat di kertas baru nih. Ya. Berarti di sini kita bisa membuat reaksinya, ya. Jadi saya buat yang kedua, volume KOH sama dengan 5 ml. Ya, boleh kita buat reaksi. Ya, kita buat reaksi. Berarti yang direaksikan adalah KOH ditambah dengan HCl menjadi KCl ditambah dengan H2O, ya. Kita buat MBS. Ini tadi konsentrasinya 0,1 molar 5 ml. Sedangkan HCl itu adalah 0,08 molar sebanyak 25 ml ya. Jadi ini berapa milimol? 0,1 kali 5 kan berarti 0,5 milimol. 0,08 kali 25. 8 kali 25 itu adalah 200. 200 per 100 berarti ini 2 milimol. Ini mula-mula belum ada, ya. Berarti siapa yang habis bereaksi? Yang habis bereaksi adalah KOH sebanyak 0,5 milimol. HCl-nya itu yang bereaksi 0,5 milimol, sehingga ini yang tersisa adalah 1,5 milimol. Jadi di sini yang tersisa itu adalah HCl. Berarti pH-nya ditentukan oleh HCl yang sisa. Baru cari konsentrasi HCl yang sisa. Berarti sama dengan 1,5 milimol per volume total. Volume totalnya berarti 5 ditambah 25. Berarti sama dengan 30 ml, ya. Berarti ini sama dengan 15 per 300. 15 per 300 berarti 1 per 20. Berarti 0,05 molar. Nah, HCl ini dia kan bervalensi 1. Berarti H positifnya adalah 1 kali 0,05 yaitu 0,05 molar. Berarti pH-nya adalah, ya, ini sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 berarti 2 kurang loh 5. Loh 5 berapa? Ya. Loh 5 itu adalah sekitar 0,7. Berarti ini 2 kurang 0,7. Berarti ini adalah 1,3. Nah, setelah dapat ini kita masukkan lagi ke tabel tuh. 1,3. Ya. Lalu kita hitung yang ketiga. Ya, yang ketiga. Ya. KOH yang ditambahkan, volume KOH-nya itu adalah 10 ml, ya. Volume KOH-nya 10 ml. Nah, boleh kita nggak usah tulis berulang-ulang ya, langsung buat aja MBS. Ya, tapi ingat tuh ada urutannya. Ya, 0,1 kali 10 adalah 1 milimol. Ya, HCl-nya itu tadi adalah 2 milimol. Siapa yang habis? Ya KOH sebanyak 1 milimol. Berarti ini 1 milimol, ya. Sehingga ini habis, HCl yang sisa sekarang adalah 1 milimol. Nah, berarti ini kita cari lagi tuh, ya, sama kayak cara di atas. HCl sisa. Ya, HCl sisa berarti 1 milimol per 1 milimol per volume total. Volume totalnya berarti 10 tambah 25. 10 tambah 25. Berarti menjadi 35 ml. Ayo, bisa dibagi dong? 1 dibagi 35. 1 bagi 35. Satu bagi 35 sama dengan 0,029 ya. Kalau kita bulatkan 0,029.
atau sama dengan ya kurang lebih 0,03 lah ya. 0,03 berarti sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2. Berarti pH-nya adalah 2 kurang loh 3 ya, 2 kurang loh 3. Kalau kita ambil misalnya loh 3 itu sekitar 0,4, berarti ini 2 kurang 0,4. Berarti ini menjadi 1,6 pH-nya ya. Maka ini kita masukkan 1,6 ya. Lalu sekarang yang keempat, penambahan 15 mili volume KOH ya, volume KOH yang ditambahkan itu 15 mili ya. Volume KOH-nya 15 ml ya. Berarti di sini kita buat lagi MBS. Ini hanya untuk mempersingkat ya. Baiknya kalian tulis reaksinya ya. Berarti 15 kali 0,1 adalah 1,5 milimol. HCl-nya tetap 2 milimol. Siapa yang habis? Tetap KOH 1,5 milimol. Ini 1,5 milimol. Berarti HCl yang sisa adalah 2 kurang 1,5. Berarti 0,5 milimol. Nah, lalu kita cari lagi konsentrasi dari ya, HCl yang sisa. Berarti dia adalah 0,5 per volume total 15 tambah 25 ya, berarti jadi 40 ml. Jadi sama dengan ini sama dengan 5 per 400 ya, 5 per 400 berarti 1 per 80. 1 per 80, 1 dibagi 80, kira-kira berapa tuh? 1 bagi 8. 1 per 80 ya adalah 0,0125. Berarti ini 1,25 kali 10 pangkat min 2. Nah, berarti H positifnya adalah ini kan bervalensi 1 juga. Berarti H positifnya adalah 1,25 kali 10 pangkat min 2 ya. Berarti di sini dapat pH-nya sama dengan 2 kurang loh 1,25 ya. Loh 1,25 itu nanti bisa kalian buat di kalkulator atau lihat daftar logaritma ya. Tapi ini ya kurang lebih ini kalau dihitung ini kurang lebih 2-an ya. Ya karena loh 1 itu kan 0. Berarti kalau loh 0,25 itu ya paling 0, berapa ya. Jadi ini nanti angka lebih tepatnya kalian buat di kalkulator ya. Jadi ini kurang lebih 2 ya. Lalu penambahan yang nomor 5, penambahan volume ya. Volume KOH yang ditambahkan sebanyak 20 ml ya. 20 ml. Kita buat lagi MBS ya. Saya minta kalian tetap tuliskan reaksinya ya. Jadi KOH-nya kan 20 ml tuh. Berarti 20 kali 0,1 molar ya. Berarti ini sama dengan 2 milimol. HCl-nya 2 milimol. Nah, perbandingan koefisiennya kan 1:1. Molnya juga 2:2. Berarti 1:1. Berarti ini adalah sama-sama habis ya, sama-sama habis. Nah, ini kan dia dari asam kuat dengan basa kuat. Ingat pembelajaran sebelumnya ya, asam dan basa sama-sama kuat dan sama-sama habis. Inilah yang disebut pada saat mencapai titik ekivalen, berarti sudah tepat habis bereaksi ya. Berarti di sini pH-nya sama dengan 7 ya. Jadi pada saat dia tepat habis, sama-sama habis, asam dan basa sama-sama habis, itulah yang disebut titik ekivalen ya. Jadi kalau ini kita praktekkan nih ya, nanti dia akan ada perubahan warna. Pada saat terjadi perubahan warna, maka titrasi kita hentikan, titrasi diakhiri ya. Gitu. Jadi ini titik ekivalen. Maka di sini masuk pH-nya 7. Nih, ini pH-nya 7.
kita tentukan yang terakhir, yang keenam. Ya, pada saat volume KOH sebanyak 25 ml, ya. 25 ml. Nah, berarti kita buat lagi MBS, ya. 25 kali 0,1 2,5 milimol. HCl-nya tetap tadi 2 milimol. Berarti siapa saat ini yang habis? Yang habis adalah HCl, yaitu 2 milimol. Ini habis 2 milimol karena di bereaksi berlaku perbandingan koefisien. Ini habis, ya. Ini 0,5 milimol sisanya, ya. Karena ini dia yang sisa basa kuat, maka kita cari di sini konsentrasi KOH yang sisa. Ya, yang sisa. Ya, yang sisa berarti ini yang sisa tadi 0,5 milimol, berarti 0,5 milimol per volume total. Volume total berarti menjadi 25 tambah 25. KOH-nya 25, HCl-nya tadi yang dititrasi adalah 25. Berarti per 50 mililiter. Berarti ini sama dengan bagi 5 0,1, bagi 5 10. Berarti ini jadi berapa? 0,01 atau sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2. Berarti yang didapat dari sini adalah konsentrasi OH min, ya. Di mana KOH bervalensi 1 berarti 1 kali 10 pangkat min 2. Berarti POH-nya sama dengan 2 kurang log 1. Log 1 tidak harus kita tulis karena log 1 itu sebesar 0. Berarti ini pH-nya menjadi 14 dikurang 2, yaitu sebesar 14. Lalu ini kita masukkan di tabel yang tadi, ya, 14. Nah, 14 kurang 2 12. Ya, 12. Ya, 12. Jadi kita lihat tuh dari titik ekivalen, ya, terjadi lonjakan pH dari 7 menjadi 12, ya. Nah, lalu pH-pH yang sudah dapat ini kita plot di dalam grafik. Di sini grafiknya Ibu sudah siapkan, ya. Tadi pada saat penambahan 0, ya, pH-nya sebesar 1,1, ya. 1,1 kurang lebih di sinilah, ya. Ya, nanti kalau pakai kertas grafik ini pasti hasilnya akan jauh lebih bagus. Kertas milimeter, ya, milimeter blok, ya. Boleh kalian buat nanti di milimeter blok biar menghasilkan grafik yang jauh lebih sempurna. Pada saat penambahan 5, ya, pH-nya sekitar 1,3. Berarti ya tambahnya sedikit doang, ya, kurang lebih di sinilah, ya. Ya. Mana penggarisnya biar lebih apik sedikit, ya, diplot, ya, kayak kalian membuat grafik kalau di matematika, ya, dibuat agak bagus, jangan agak bagus, ya, dibuat yang bagus, ya. Lalu kita plot nih, ya, ya, mohon maaf kalau gambar Ibu nanti kurang cakep, ya. Lalu pada saat penambahan 10 dia adalah 1,6. 1,6 kalau ini 1 kan kira-kira setengahnya di sini lah, ya. Ini, ya, makanya di sini butuh pakai milimeter blok, ya, milimeter blok. Tapi Ibu di rumah lagi nggak ada milimeter blok, ya, saya buat apa adanya lah, ya. Saya harap kalian paham, ya. Ini tadi kurang lebih 1,6. Lalu pada saat penambahan 15 itu 2, ya, 2, 15, 2, ya, kurang, ya, ini tepat nih di sini, ya, di sini 2, ya. Pada saat penambahan 27, melonjak dia, ya, jadi 7, langsung ke atas 7, nggak kelihatan, ya, 7, ya, 7, ini dia 27. Saya plot ke atas 7, ini dia 7, ya. Pada saat dia penambahan 25 tadi pH-nya adalah 12. Wah, pas banget tuh ke atas 12. Tuh 12. Lalu ini saya plot ke sini 12, ya, ya. Lalu kita tarik kurvanya tuh,
ya. Ini tarik kurvanya harus tangannya lentur, ya, lentur. Wow, tangan ibu sedikit kaku. Begini kurvanya. Nih kita plot lagi, set. Iya, kurang lebih begitulah grafiknya. Ya, jadi biasanya pada titik akhir titrasi itu atau titik ekivalen itu terjadi lonjakan pH, kurvanya itu sangat terjal, ya, karena terjadi lonjakan pH yang sangat drastis. Jadi disinilah tadi adalah titik ekivalen, begitu, ya. Lalu kita jawab yang E. Indikator apa yang cocok untuk digunakan, ya, yang cocok untuk digunakan. Nah, ini yang harus kita ingat kembali, ya, ya. Ada beberapa indikator yang bisa digunakan, ya, tentunya yang tersedia di lab, ya. Di sini, ya, Ibu siapkan ini, ya. Ada indikator metil merah, bromtimol biru, PP. Ini baiknya dihafalkan. Trayek pH-nya 4,2 sampai 6,3, ya. Artinya kalau dia berwarna merah, pH-nya di bawah 4,2. Kalau kuning, ya, kalau udah kuning berarti di atas 6,3. Ya. Sedangkan ini tadi titik ekivalennya adalah 7. Ini tadi titik ekivalen 7. Maka indikator apa yang cocok kita gunakan? Ya, yang paling tepat kita gunakan itu adalah pH di sekitar trayek dari indikator. Ya, jadi pH 7 itu, ya, bagus sekali kalau kita bisa menggunakan BTB. Tapi seandainya BTB nggak ada, pakai PP juga bagus. Karena pH 8,3 itu penambahan 1 tetes aja, pH-nya pasti melonjak naik, ya. Jadi indikator apa yang bisa digunakan, ya? Ini bisa menggunakan BTB atau phenolphthalein, ya. Tapi kalau yang jauh lebih tepat itu, ya, lebih tepat BTB, tapi pakai PP juga boleh, ya. Oke. Kita masuk ke soal selanjutnya. Oh ya, mengenai grafik tadi, ya. Nanti Ibu akan kasih soal latihan, ya. Saya akan menggunakan di soal latihan itu menggunakan asam lemah atau basa lemah, ya. Jadi kalau menggunakan asam lemah basa lemah, berarti nanti di sana kalian akan ikut menggunakan rumus buffer dan hidrolisis, ya. Buffer dan hidrolisis. Karena kalau yang sisa asam lemah kan berarti buffer asam, yang sisa basa lemah kan berarti buffer basa. Tapi kalau ada asam kuat dengan basa lemah, pokoknya ada salah satu yang lemah, kalau dia tepat habis, sama-sama habis, berarti itu kan hidrolisis, gitu. Jadi kalau ada asam lemahnya atau basa lemahnya, berarti menggunakan konsep buffer dan hidrolisis, ya. Itu harus dipahami. Oke, soal yang kedua tentang titrasi, ya. Ini sering muncul di USBN, UN, ya. Atau nanti kalian kalau mau masuk SNMPTN, gitu. Perhatikan data percobaan titrasi larutan KOH dengan larutan HNO3 berikut. Ada beberapa percobaan 1, 2, 3, 4, 5 dengan datanya ini, ya, ya. Yang ditanya di soal ini adalah, yang ditanya di soal ini adalah percobaan yang menghasilkan titik netralisasi, ya. Apakah percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3, 4 atau 5, ya. Nah, konsep yang digunakan di sini adalah mencari proses netralisasi, yaitu pada saat mol H positif sama dengan mol OH min, ya. Mol H positif sama dengan mol OH min. Berarti kita menggunakan rumus yang tadi, MVN asam sama dengan MVN
basah. Gitu. Berarti di sini kita cari satu persatu. Pada saat mana ya mol H positif persis sama dengan mol OH min. Nah, maka ini kita masukkan. Ya, saya buat di sampingnya. Ya, untuk saya mulai dari KOH dulu. KOH molaritasnya 0,1, volumenya 25, valensinya 1. Sama dengan ya molaritasnya 0,2, volumenya 5, valensinya 1. Apakah ini sama? Ya. Sepertinya tidak. Kita masuk ke nomor 2 ya. 0,1 kali 25 kali 1. Sedangkan di sini 0,25 kali 10 kali 1. 0,1 kali 25 itu kan 2,5 ya. Ini juga 0,25 kali 10, 2,5 ya. Berarti di sini sudah 2,5 milimol sama dengan 2,5 milimol ya. Berarti proses netralisasi adalah pada percobaan yang kedua. Nanti kalian bisa buktikan nih percobaan 3, 4 dan 5 ya. Berarti di sini jawabannya adalah percobaan yang menghasilkan titik netralisasi adalah percobaan nomor 2 ya, percobaan nomor 2. Aduh, turun melulu. Oke. Lalu kita masuk ke soal nomor 3. Ya, ke soal nomor 3. Ya. Ke soal nomor 3. Waduh. Ya, soal nomor 3. Ya, ke soal nomor 3. Ya, soal nomor 3. Ya, sebanyak 20 ml larutan KOH dititrasi dan selanjutnya ya, boleh nanti dibaca sendiri. Titrasinya dilakukan 3 kali dengan volume KOH masing-masing 20 ml dan CH3 COH-nya adalah 25, 26 dan 24. Pertama kita cari volume rata-rata. Ternyata volume rata-ratanya KOH adalah 20 ml. Ini rata-ratanya 25 mili, yaitu dapat dari 25 tambah 26 tambah 24 dibagi 3 karena 3 kali percobaan. Jadi 25 ml. Yang pertama yang ditanyakan adalah konsentrasi dari KOH. Lalu nanti yang kedua massa KOH yang terlibat pada proses titrasi tersebut. Ya. Nah, konsentrasi KOH-nya adalah bisa kita gunakan dengan rumus sebelumnya yaitu MVN basa sama dengan MVN asam. Ya. Yang ditanya tadi basa molaritasnya, volumenya rata-ratanya 20, valensinya 1. Lalu ini molaritas asam. Molaritas asam ada di soal 0,1 molar. Volume rata-ratanya 25 ya. Valensinya 1. Maka kita hitung 0,1 kali 25 2,5 per 20. Jadi saya buat ini jadi per 100 berarti dikali 4 ya, kali 5 ya, 20 kali 5 100, ini dikali 5 menjadi 12,5, berarti sama dengan 0,125 molar. Nah, lalu kita yang kedua massa KOH ya. Massa KOH kita cari dengan mencari dulu yaitu menentukan mol dari KOH. Kita gunakan rumus mol sama dengan molaritas kali volume. Molaritasnya adalah 0,125 molar ya, dikali volume yaitu volume rata-rata 20 ml. Berarti ya 0,125 kali 20 itu adalah berapa? 1,25 kali 10 ya, 1,25 kali 2 2,5 ya. Berarti ini 2,5 milimol. Kenapa milimol? Karena volumenya mililiter, maka satuan N-nya adalah milimol. Lalu kita cari massa. Berarti massa KOH sama dengan yaitu N dikali MR. Ya. N-nya
adalah 2,5 milimol dikali mR. Berarti kita cari dulu mR dari KOH ya. ARK itu adalah 39, O16, H1. Berarti mR-nya sama dengan 56. Berarti ini kita kalikan 56 ya. Ingat satuannya adalah karena ini milimol, berarti ini sama dengan miligram per milimol. Berarti tinggal kalikan 2,5 kali 56. Ayo kalikan. 2,5 kali 56. 2 kali 56 140. 2 kali 56 kan 112 ya. 112 kali setengahnya 56 kali bagi 2 berarti 28. Oh ya, 140. Jadi 140 miligram. Jadi massa dari KOH yang terlibat pada proses titrasi adalah 140 miligram. Demikianlah video yang Ibu buat untuk pembelajaran titrasi. Nanti kerjakan soal yang Ibu buat. Semoga ini bermanfaat, belajar yang baik, karena sebentar lagi kita akan mengikuti penilaian akhir tahun. Ya, sampai jumpa.